Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan nikmat yang tiada terhitung kepada makhluknya, terkhusus kita sebagai manusia. Sungguh, nikmat yang sangat berlimpah dan tidak terhitung, walaupun seluruh pohon yang ada di bumi dijadikan pena atau air laut dijadikan tinta, tidak akan mampu mencatatnya. Dan di antara nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Namun, nikmat Allah yang besar ini tidak akan terasa berlimpah kecuali adanya rasa syukur. Dan hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka, marilah kita mencermati sabda beliau tentang kedua nikmat ini, sebagaimana hal ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, yakni terhalang dari mendapat kebaikan dan pahala di dalamnya, yaitu kenikmatan kesehatan dan juga waktu luang. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Karena bagaimana tidak, Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka pasti dia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan realita yang ada menunjukkan bahwa mayoritas manusia termasuk kita banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat. Padahal nikmat yang diberikan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, yakni dimintai pertanggungjawabannya tentang 4 perkara, yakni tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta yang terakhir yaitu tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Oleh karena itu, ketika mendapatkan nikmat namun tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah sebuah musibah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang telah banyak dilalaikan oleh manusia. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari nikmat tersebut. Dan nikmat yang dimaksud adalah as-sihat wal faragh, yakni kesehatan dan juga waktu luang. Banyak manusia yang sehat, namun dia tertipu dengan kesehatannya. Ia tidak menggunakan kesehatannya untuk ketaatan, namun untuk kemaksiatan. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun ia tidak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang dideritanya. Padahal badan yang sehat kelak akan ditanyakan, digunakan untuk apa kesehatan tersebut? Apakah digunakan untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan, ataukah untuk mendatangi tempat-tempat maksiat? Dan ketika seseorang sudah terbaring lemah tak berdaya karena sakit, maka barulah ia menyadari hal tersebut. Demikian pula dengan waktu luang. Banyak orang memang menyadari bahwa hidup di dunia ini sangat singkat dan bersifat sementara. Namun kesadaran ini kebanyakan tidak diikuti dengan perilaku yang menghargai waktu. Alhasil, waktu sering terbuang percuma tanpa kita sadari. Padahal umur kita sangat pendek, waktu kita cuma sedikit, sementara kita harus mempersiapkan bekal yang banyak untuk menempuh perjalanan menuju kampung akhirat, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita semua menyadari bahwa hidup kita di dunia memang hanya sebentar, tidak ada yang hidup kekal. Namun entah mengapa, kebanyakan dari kita tidak bisa menjaga waktu dengan baik, sehingga waktu berlalu sia-sia tanpa diisi dengan amal kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara waktu-waktu yang kita miliki, ada waktu lapang, ada waktu senggang, atau waktu yang kosong dari kesibukan.
Dan waktu luang ini merupakan kenikmatan dari Allah yang mesti digunakan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepadanya. Namun kenyataannya, kebanyakan dari kita lalai terhadap nikmat ini sehingga kita pun menjadi orang yang merugi. Namun kenyataannya, kebanyakan dari kita lalai terhadap nikmat ini sehingga kita pun termasuk orang yang merugi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang sedang kita bahas ini mengisyaratkan kepada kita bahwa banyak orang merugi di dalam dua jenis kenikmatan ini, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena bila kita cermati, ketika kita dalam keadaan sehat, kita mampu menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu meninggalkan apa yang Allah larang. Demikian pula waktu luang, bila memang ada orang lain yang menyiapkan dan mencukupi kebutuhan kita, kita pun lepas dari beban pekerjaan. Namun, bila kita mempunyai waktu luang dan dalam keadaan sehat, maka kebanyakan kita merugi di dalamnya. Karena kebanyakan waktu yang ada, kita sia-siakan tanpa faidah. Kita memang tidak mengetahui kerugian ini di dunia, akan tetapi nanti, ketika ajal telah datang, dan ketika telah terjadi hari kiamat, barulah kita akan menyadarinya. Karena itulah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya sebagai manusia yang berakal, kita manfaatkan waktu sehat dan waktu luang kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Jika kita dapat membaca Al-Quran, maka hendaknya kita memperbanyak membacanya. Bila kita tidak pandai membaca Al-Quran, maka bisa kita perbanyak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tidak dapat melakukan hal itu, maka kita mencurahkan apa yang kita mampu berupa bantuan dan amal kebaikan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Semua ini adalah kebaikan yang banyak dan mudah dilakukan insya Allah, namun luput dari kita dengan sia-sia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk terus mensyukuri dua nikmat yang besar ini dengan menggunakannya di jalan ketaatan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk terus mensyukuri kedua nikmat yang besar ini dengan menggunakannya di jalan ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.